Okay, I just want to make sure that this evening we can start the class really proper because of in the previous meeting we just studied about the grammar. That is something can be really difficult and complicated to understand maybe for most of you. That's why I need to re-explain it before we go to the practice to complete what we have studied before. Jadi just for review ya, hanya untuk review yang kemarin. Kemarin in the previous meeting we talk about subject and verb. Kita ngomongin bahwa every sentence supposed to be having subject and verb. That's why skill pertama adalah kita tahu tuh bagaimana pertama skill yang harus kita pelajari adalah skill how to arrange subject and verb correctly ya. Bagaimana kita bisa menyusun subjek dan verb itu secara benar. Tapi ternyata it will have another chaos. Ketika kita ngomongin subjek dan verb, dalam menyusun subjek dan verb, kita juga akan memiliki chaos yang bisa jadi membuat teman-teman banyak melakukan kesalahan. Apa itu? Nah, ternyata dalam menentukan subjek saja, itu ada traps. Ketika kita mencari subjek, agar tidak kena jebakan, kita harus tahu that is apositif. Ada yang namanya apositif. Apositif itu digunakan untuk memberikan seolah-olah subjeknya ada dua, padahal cuma satu. The things ya. Nah, terus selain apositif itu ada namanya object of prepositions. Object of prepositions. Contohnya ya dari dua ini. Seandainya kita ngomongin Mas Farhan lah gitu ya. Mas Farhan di sini is a subject. Tapi supaya kita terkecoh subjeknya yang mana, biasanya bisa saja nih ditambahin Mas Farhan ini seolah-olah ada orang yang lain setelah Mas Farhan. Adanya kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman lihat setelah Mas Farhan itu ada kata the most outstanding student di sini. The most outstanding students ini ya, the most outstanding students ini di sini nih. Ini disebut dengan apositif. Tandanya apa? Diawali dengan koma dan ditutup dengan koma. Nah, ini bisa seolah-olah you have to subject Mas Farhan and the most outstanding students, padahal maksudnya cuma satu. Nah, terus verbnya adalah this one. Nah, kita memastikan bahwa you know that this is the subject and this is the verb. So you don't give any confusions on this one. Teman-teman nggak bingung nih tentang the most outstanding student. Just this about the apositive. Begitu juga object of prepositions. Kalau object of prepositions seandainya kayak gini. Kita pakai with a moment. Where is it? Yeah. Seandainya Bandung ya. Kalau kita lihat di sini, ya kita lihat di sini, with Farhan, I drive to Bandung. Seolah-olah ada kata Farhan here as a subject and I as a subject. So you will recognize that they are two subject. Padahal tidak, di sini subjeknya hanya ada satu. Subjeknya adalah I as a subject, the real subjeknya.
Nah, Farhan ini bukan seorang subjek, tapi dia namanya object of prepositions. Object of prepositions, prepositionnya adalah ini. Ya, ini preposition. Prepositions itu kata depan. Kata depan selalu membutuhkan objek. Nah, objeknya itu tidak bisa menjadi subjek. Itu adalah object of preposition. Maka kita butuh subjek yang lain. That is I. Drive adalah verb-nya. That things. Itu kunci pertama. Nah, selain itu, kita juga sedikit merefresh kemarin. Kalau mencari verb, kita ada kendala nih. Ada kendala apa? Kendala yang pertama, kita sering bingung memahami namanya present participle, that is verb ing, and past participle, that is verb 3. Kita sering bingung memahami verb ing dan verb 3. Kenapa? Karena dua-duanya ini bisa menjadi adjective dan bisa menjadi verb. It can be adjective and also can be verb. Ya. Kalau verb ing itu bisa menjadi adjective kalau without be. Ya, with ini tanda silang namanya without ya, tidak ada. Tapi menjadi verb kalau dia konsepnya adalah be plus verb ing. It will be verb. You have to write down on here. Sementara kan menjadi adjective kalau verb 3 kalau dia tanpa ya, tanpa be dan juga tanpa have. Dia langsung aja verb 3 gitu ya. Nah, sementara dia akan menjadi verb kalau ditambahkan be ya, plus verb 3 atau have, segala bentuk have plus verb 3. The things. Ini kemarin yang kita pelajari. Other than that, ini kita udah paham ya simple sentence. Terus ternyata kita juga lanjut lagi skill yang lebih susah. That is about namanya coordinate connector. Coordinate connector. Jadi aku sedikit bahas ya. Nah, coordinate connector itu when you connect two clauses that really independent with a connector. It's called coordinate connector. Ketika kita menggabungkan dua klausa yang independen, maka klausa yang digunakan adalah klausa namanya coordinate connector. Contoh kayak gini. Ada satu sentence, ada dua sentence di sini. Seandainya kayak gini. Rizky is smart. Ya. Terus kemudian the next Dea is rich. Nah, kita kan kalau melihat ini kalimat satu, ini kalimat tersendiri-sendiri. Ini bisa digabungkan. Cara menggabungkannya menjadi seperti apa? Like this one. Rizky is smart, comma, and ya, Dea is rich. Kuncinya di sini. You might connect it dengan namanya coordinate connector. Caranya, subjek verb yang pertama ditulis, setelah itu ditutup dengan koma, baru dinambahkan namanya coordinate connector. Baru subjek verb yang selanjutnya. And the connectornya akan menjadi for, ya, and, nor, but, or, yet, and so. Ini konektornya kayak gini. Data things. Ya. Itu coordinate connectors. Other than that, selain itu yang terakhir kemarin kita pelajari ya, I just want to make sure that the grammar will be not that confusing in the futures because it's related to another lessons in the next. Kenapa aku jelasin ulang lebih detail ya kalau pada meeting ini? Karena meeting selanjutnya kita akan masih ada korelasinya nih dengan klausa ini. Selanjutnya kita ngomongin tentang adverb clause. Adverb clause ini adalah sebuah subjek dan verb, but the functions itu sebagai adverb. Fungsinya sebagai adverb. Examples kayak gini. Ada sebuah kalimat sederhana. There is a simple sentence like this one. I will pick
you up this morning. Ya. Kalimat di sini menggunakan the first as subject, will pick as the verb, and then this morning as adverb. Nah, adverb ini can be possible adjusted to be a clause. Nah, adverb di sini bisa di-adjust menjadi konektor subject verb. Ya, contoh, I will pick you up dilanjutkan dengan when you are ready. Let's say kayak gitu ya. Nah, syaratnya tetap harus konektor subject verb. The connector is when, subjects you, or is the verb. That's a possibility. Nah, that's the first thing. And the last, yang terakhir, ternyata kita juga bisa menulis menjadi this morning, I will pick you up. This morning, I will pick you up. In this case, dalam soalan ini berarti this morning-nya adalah sebuah adverb. Nah, adverb ini bisa juga kita turunkan menjadi sebuah clause. Dengan syarat clause-nya adalah konektor subject verb. Maka this morning ini akan menjadi when you are ready, ya, when you are ready, continue, I will pick you up. That things. Ini yang kemarin kita pelajari. Nah, now I want to give you next practice. Kemarin kita sudah practice satu. Oh ya, Mas Gilang on KRLS, oke. Kemarin kita sudah bahas 1 sampai 10, soalnya kayaknya 1 sampai 10 ya. That's why this evening kita coba praktisnya kita tambah nih 10 sampai 11 membahas skill yang sudah kita bahas sebelumnya. Let's we try ya, kita coba nih. Momen. I will prepare the things ya. Okay, I will share your screen. Okay, this is structures and written expressions. Kita ngomongin tentang structures and written expressions, dan kita bagian di structures-nya, then here's sentences with multiple clauses. Kemarin kita udah jawab 10, maka sekarang kita continue to 11. Kita akan lanjut ke nomor 11. Nah, we'll try 11 till 20. And as the exercises, you'll have 25 minutes for 40 numbers. Kalau di real testnya itu kan kita punya 25 menit untuk 40 soal. Artinya satu soalnya itu kurang dari 1 menit. Nah, kita akan coba kasih timer nih teman-teman. Every single number, it will be a minute. Ya, so please be ready. Started from number 11. Let's go.
5, 4, 3, 2, 1. We go to number 2. 5, 4, 3, 2, 1. We go to number 3. 5, 4, 3, 2, 1. Number 14. 5, 4, 3, 2, 1. We go to number 15. 5, 4, 3, 2, 1. We go to number 16.
5, 4, 3, 2, 1. We go to number 17. Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 18. Five, 4, 3, 2, 1. Go to number 19. Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 20. So
since this is the last number, you might send your exercises result for 11 till 20, dari nomor 11 sampai 20, teman-teman boleh kirimkan resultnya, nanti kita bahas ya. Faster, better. Semakin cepat, semakin bagus ya, biar kita bisa langsung koreksi, kita bisa lanjut next lesson-nya. Yuk, boleh dikirimkan teman-teman. Miss Dia dan waiting for the others. Oh, kita tungguin yang lain. Mas Taufik dan Great. Oke, while waiting the others ya, sambil nungguin yang lain, kita balik dulu ke nomor 11. Miss Dea, you answer it C. Why? Kenapa jawab C, Miss Dea? I don't know. I think I forgot about the multiple choices. Okay, but you have no reasons on that ya, answering C. Yeah, because kalau melihat catatan, if the S it help, misalkan pakai konektor, berarti konektornya harus setelah koma. While in this question, the blank is before the comma, so it means C, I think. Oke, kita coba lihat dulu ya, gini. Jawaban C, is that mistaken. Cara ngerjainnya tuh gini ya, every you work on long sentences. Setiap teman-teman mengerjakan soal yang panjang, yang pertama adalah you have to find subject and verb. Either you can find subject or verb, but you just need to highlight both. Nah, teman-teman hanya tinggal mencari verb dan subjeknya dulu. Kalau nggak ketemu subjek ya verb, kalau nggak ketemu verb ya subject. That's a possibility. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat ada is a verb. Nah, kalau is a verb, berarti a little fat pasti akan sebuah subjeknya. Oke, this is subject verb. Berarti kalimat pertama, klausa pertama itu udah lengkap, ada subjek, ada verbnya. Dan the case, ternyata lanjutannya ada gives. Ini adalah sebuah verb, and keeps adalah sebuah verb juga. Right. Ada verb-verb yang lain setelah verb pertama tadi yang sudah menemukan subjeknya. Berarti akan ada subjek yang lainnya. Got it? Kalau ada subjek verb dan ada verb yang lain, maka di sini membutuhkan subjek juga. But the case is, tapi case-nya adalah kita nggak bisa nulis subjek verb doang kayak gini. Pasti selalu akan dihubungkan dengan namanya konektor. Thanks. Nah, maka jawabannya, kalau sudah ada verb-nya, kita membutuhkan konektor dan subjek. Karena verb-nya udah ketemu kan, udah ada nih. Tinggal konektor dan subjek. Mana yang memiliki konektor and subject? Oke. Nah, ketika teman-teman menjawab, oh ada dua nih kemungkinannya. Yang pertama, ini. S adalah konektor, it adalah subjek. Ada although is a connector and it is a subject. Got it? Good?
Nah, sekarang pilih salah satu nih di antara A dan B. Miss Dia pilih yang mana? I think it's A. Kenapa E? Karena kalau also gitu berarti kontradiktif dong. Kalau apa? Also. Kalau although kontradiktif ya memang itu untuk kontras. Oke, kita coba cek ya. Kalau seandainya jawabannya B, salah. Nah, berarti jawabannya benar A. Tapi alasannya bukan karena although-nya. Alasannya adalah karena ini it's diikuti verb. Verbnya kalau kita lihat nih di sini ya. Seandainya kita tambahkan di sini hanya although it gitu. Maka it di sini kan subjek ya. Retained menjadi verbnya karena subjek langsung bertemu verb kan. Retain dan it itu nggak cocok. Berarti kita harus mengcancel retain ini. Nah, retain ternyata bisa menjadi verb, bisa menjadi noun. Maka kita tambahkan helps menjadi as it helps. Verbnya menjadi cocok. Verb as, dan verb as. Semuanya connect kayak gitu. Itu things ya. Maka jawaban besarnya adalah A. Is that correct? Ya, the things. Kayak gitu. Nah, penjelasan satu ini apakah Miss Dia bisa pahami? Paham. Oke, clear. Thank you. Well, the next kita lanjut setelah Miss Dea ini tadi ada Mas Taufik. You answer number 2 is C. Why, Mas Taufik? My answer is C. Jadi kan ada 2 kalimat, Mister ya. Jadi kalimat pertama ini Gustav Eiffel is bla bla bla. Setelah itu harusnya ada konektor. Jadi yang ada konektornya kan antara C sama D. Terus habis konektor biasanya ada subjek. Nah, antara C sama D yang ada subjeknya itu C. Oke, that is he. Subjeknya. Iya, benar. Oke, kita coba cek ya. Is that correct? Sorry, Marcus. Correct. Ya. Nah, tapi ada sedikit yang perlu tak lurusin ya, Mas Taufik. Bukan salah, tapi perlu dilurusin sedikit. Nah, kalau semua ini, ya kita sebutnya sentence. Atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Atau kalimat ya, tak singkat kalimat. Tapi kalau bagiannya, let's say, Gustav Eiffel is famous building of Eiffel Towers. Ini kan ada subjek, ada verb. Tapi belum selesai bagiannya. Ini disebut clause atau klausa. Nah, makanya kalau di dalam sebuah sentence, pasti ya dia adalah sebuah klausa. Tapi belum tentu sebuah klausa adalah sebuah sentence. Like that, Mas Taufik. Can you see the difference? Yes, Mister. Thank you. Great ya. Nah, jadi penjelasannya udah benar. Setiap konektor itu sampai sekarang ini, setiap kita ada konektor pasti akan diikuti dengan subjek. Sampai detik ini dulu ya. Belum nanti next lesson will be different. Ya, berarti 2 konektor yang kita pelajari, coordinate connectors dan adverb connectors, itu dua-duanya masih membutuhkan subjek. Let's we go to the next. Ya, sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Dari Miss Imelda nih. Miss Imelda, number 13. Your answer is C. Why, Miss Imelda? Nggak tahu, Mister, nebak aja. Oke, kita coba nebak. Oke, tak urutin dulu cara ngerjainnya ya. Kenapa kok bisa nebak R? Belum. Taruh. Tadi mikirnya apa ya? Belum ada verbnya ya? Belum ada verbnya. Oke, kita coba dulu ya. Berarti alasan tebakannya adalah mungkin saja ini R karena belum ada verbnya, right? Kita coba cek dulu. Unfortunately, it's mistaken. Nah, sekarang coba tak bantu bagaimana nanti memahami cara mengerjakannya dulu.
Pertama, coba temuin verb-nya di dalam kalimat nomor 13 ini. Miss Imelda bisa nemuin verb enggak di sini? Verb. Kata Hey. kerjanya. Has Been Ya, formed. has been formed adalah sebuah verb, right? Ya. Nah, kalau verb-nya ada di sini, berarti sebelah sininya adalah subject, right? Betul? Ya. Susunannya kan selalu subject verb begini. Kalau verbnya di sini adalah has been formed, right? Berarti the International Astronomical Union ini adalah subject. Betul dong? Nah, Mbak sudah menemukan ada subjek dan ada verbnya. Subjek verb di akhir. Nah, sekarang tinggal masalahnya nih di belakang ini nih. Right? Masalahnya di belakang. Kalau di depannya ada subjek verb, maka di belakangnya apa nih kira-kira yang Miss Imelda familiar? Berarti akan ada subjek verb yang lain, right? Nah, subjek verb yang lain. Alright, betul. Nah, subjek verb yang lain itu ada kemungkinannya kayak gini. Bisa saja karena ini di akhirnya adalah subjek verb, bisa jadi ada kemungkinannya kayak gini. Kemungkinan pertama adalah dia menggunakan coordinate connector. Kalau dia coordinate connector, maka formulanya adalah subject verb, connector, subject verb, right? Nah, sekarang Miss bisa menemukan koma nggak di dalam kalimat ini? Ditambahkan jawaban semuanya ada komanya nggak? Enggak ada. Berarti ini salah, nggak mungkin masuk sini. Sekarang ada kemungkinan yang kedua, adverb. Got it? Nah, kalau adverb itu ada dua nih susunannya. Ada connector subject verb, terus kemudian subject verb, atau subject verb, connector subject verb. Nah, tadi kan bisa dibantu nih. Di sini komanya nggak ada. Di sini nggak ada koma. Berarti ini juga salah. Right? Betul kan? Nggak ada koma kok. Jadi ya ini pasti bukan susunannya begini nih. Nah, sekarang, udah ketemu ini apa? You get the similarities. Subject verb nih di ending. Ininya udah ada. Berarti yang belum ada adalah subject verb and connector. Betul? Nah, kalau subject verb ini sudah ketemu, berarti paling dekat ke sininya adalah konektor. Right? Betul? Nah, sekarang tinggal yang mana ujungnya adalah konektor. Apakah now that, apakah whenever, ataukah unlikely? Mana yang konektor? Konektornya. Yang merupakan konektor. Iya. Mana? Konektornya yang mana? No. Konektornya ini bukan konektor. Ini adalah konektor dan ini kok konektor. Now that and whenever adalah konektor. Oke. Betul. Nah, berarti di sini adalah now that. Nah, berarti konektornya udah ketemu. Sekarang tinggal subject verb-nya. Apakah Miss menemukan verb di sini di bagian further changes in the celestial constellations? Apakah ada verb? Change itu masih. Bukan. Changes itu adalah pergantian. Karena further bukan sebuah subjek. Oh iya. Further adalah adjective. Oke. Berarti belum ada verb-nya, right? Nah, sekarang A dari B yang ada verb-nya yang mana? Yang A. Oke, so estimated adalah A adalah jawabannya. Kenapa? Karena R adalah verb-nya, terus now that adalah konektornya. Subjeknya adalah further changes in the celestial constellations adalah subjek. Maka susunannya subject verb, connector, subject verb. Apakah that's the correct? Do you think? That's the correct one. It's green. Gitu. Nah, jadi sampai sini nih Pak, jangan terlalu terburu-buru dalam menjawab, tapi dicari dulu verb-nya. What is the verb-nya? Gitu.
verb itu yang membuat kita bisa menentukan what is the structures-nya. Karena kita baru ada dua konsep katanya. Apakah konektor subject verb, konektor subject verb, atau subject verb konektor subject verb. Jadi it's not that difficult. Coba deh nanti dilakukan proses of thinking kayak gitu. Cari verbnya dulu. Oh, ini konektor apa? Susunannya berarti mendekati apa, like that ya. Oke, Mister. Nanti coba di practice more. Nanti kalau masih bingung, you might try again and I will try re-explain. Ini tadi Miss Rizky, terus kemudian coba lagi nih. Oh, Miss Rizky jawab juga nih. The next kita go to Miss Rizky, number 14. What is your answer, Miss Rizky? My answer is A. Why? Because sebenarnya masih bingung antara bedain itu subjek karena kan ini kalimatnya panjang ya. Jadi masih agak bingung untuk bedain mana dia sebagai subjek, objek, subjek, verb, and itu yang lainnya, sir. Oke, it's okay. Tak bantu lagi nih. Sekarang coba Miss Rizky identiknya yang bisa menjadi kata kunci adalah 1 verb, 2 adalah koma. Get it? Nah, terus yang ketiga adalah subjek. Urutin dulu nih. Di mana Miss Rizky bisa menemukan subjek? Where you can find the subjeknya? Sorry, not subject, verb. Sorry, not verb. Can. Verb yang mana? Can. Oke, this is verb. Terus? Terus consist bukan ya? Consist, betul. Oh, consist ya. Consist. Nah, sekarang ada koma. Koma ada di mana? Sebelah plan species. Oke, spesies, betul. Ini nggak usah kepakai ya. Ini karena numerik angka kalau di Amerika pakai koma. Ini kayak titik di Indonesia. Itu di koma. Nah, sekarang subjeknya. Subjeknya plan. Oh, sorry, ini consist ini bukan konektor, tapi ini adalah verb ya, salahnya. Iya. Subjeknya adalah Plan species maybe. bukan. Nah, Bukan. kalau Human. kita menentukan verbnya udah ketemu, verb ini letaknya kan subjek baru verb kan? Nah, verbnya udah ketemu di sini consist, berarti subjeknya adalah ini adalah subjek, ya kan? Berarti verb itu sebelumnya udah pasti itu subjek. Iya, asalkan tidak yang kemarin kita dalam menentukan apa subjek itu bukan apositif dan bukan object of preposition. Itu pasti subjek gitu loh. Oke. Subjek, verbnya sudah ada, koma. Oh, berarti kalau kita lihat lagi ada subjek dan ada verb, ada koma. Kira-kira ya, apakah susunannya ya, yang mana mendekati mama? Ya, tak ulang lagi ya kok biar teman-teman yang belum paham jadi paham. Kan ada 2 kemungkinannya. Ada coordinate, ya, ada adverb. Kalau coordinate susunannya cuma 1. Subject verb, koma, konektor subject verb. Ya. Kalau adverb ada 2 nih susunannya. Ada konektor subject verb, koma, ya. Terus kemudian subject verb, atau subject verb, konektor subject verb tanpa koma. Nah, sekarang pertanyaannya, ada koma enggak? Ada. Ada koma, berarti kan di sini ya, ini koma. Nah, kalau yang seharusnya setelah koma adalah konektor atau bukan? Setelah koma Subjek. subjek. Subjek berarti ini adalah susunannya yang kita cari. Iya. Nah, you got it?
Nah, Ya. sekarang yang di depan temukan pertama apa? Adalah verb. Verb. Nah, berarti kan ini verb. Mm. Nah, berarti sisanya adalah konektor dan subjek. Mana cari konektor dan subjek? Konektor subjek. Di Hah? maybe di konektor. In contrast bukan in contrast Oh, ini bukan ya. atau well humans atau providing, mana yang konektor? For-nya kan konektor. Sorry? Kalau misal konektornya di tengah itu termasuk bukan? For? Bukan dong. Bukan ya? Kalau for kan ini konektor yang pakai koma ini konektor. Nggak bisa kalau di ini bukan. Berarti Kalau saya salah, kita lihat for. nih. Nah, kan kita yang nyari adalah yang kita cari nih konektor dan subjek. Mana nih yang di awalnya konektor terus diikuti subjek? Di. Yang D ya. Iya. That's the answer. Itu jadi prosesnya selalu dimulai dari verb, cari koma, cari subjek, nanti kita bisa mendekatkan formulasnya kayak gitu. Berarti ini kuncinya di ini ya, yang koordinat sama adverb. Iya, sampai sini baru sini. Terus? Oh ya, yang ini sudah lumayan paham. Oke, jadi kuncinya adalah pahami dulu koordinat dan adverb, ini formulasnya. Nah, terus nanti ketika mengerjakan dimulai dari verb dulu. Nah, nanti setelah verb, mendekati mana formulanya? Mendekati formula yang adverb, ya berarti tinggal dicari pelengkapnya apa, like that gitu loh. Like that. It's actually like mathematics. Structures itu tuh kayak matematika nih. Seandainya kita disuruh nyari luas persegi panjang gitu ya, udah ketemu panjangnya, ya, udah ketemu lebarnya, bagaimana nyari luasnya. Luasnya udah ada panjangnya, berarti kita tinggal butuh lebarnya, something kayak gitu. Two things. Okay, the next after Miss Rizky, we go to Mas Anin, number 15, Mas Anin. Number 15, Mas Anindita. My answer is C. Why? Because connectors subject the reservoir yang awalan itu sudah Lengkap. ya sudah lengkap. Tadi tinggal nyari konektor, subjek, konektor, subjek, dan verb gini. ya. Oke, let's check. Mantap. Ya. Nah, nanti kalau sudah speednya naik, kalau teman-teman, oh ada koma, berarti tinggal kalau sudah ada koma, depannya nggak ada konektor, berarti konektor, subject, verb, like that. Nanti semakin banyak exercises, you'll get more ini. Thank you, Mas Anin. Kayak gitu betul dia akan jawabnya. We go to the next. Balik lagi ke Miss Dea nih. Balik ke Miss Dea, number 16, Miss Dea, please. I answer it what? Wait a minute. C. C, why? Kenapa? Rumusnya itu tadi connector, terus subject and verb. Since the subject, since ini tuh udah ada verbnya, working properly, berarti yang di belakangnya yang dibutuhkan connector sama subjeknya. So you answer is C. Yeah. Okay, let's check. Kenapa kau salah menurut Miss? I don't know. Wait a minute. Okay. Nggak tahu sih. Aku masih nggak ngerti, bentar. Kau salah. Coba tanya, kalau seandainya tadi analisanya ini adalah konektor, right? Subjeknya apa? Subjeknya The animal. Oke. Yeah.
Terus verbnya apa? Walking properly. Walking, verb. Ingat tadi, verb ing. Oh iya Kalau benar. bukan sebuah verb, right? Oh iya betul. Nah, berarti dia belum punya verb. Dia baru ada konektornya doang. Ini and subject, tapi ini bukan verb. So you have to find another verb to complete nih. Walking-nya supaya jadi verb, berarti ditambahkan dengan apa? Kalau jadi verb harus ada be. Harus ada be-nya nih. Kalau jadi Iya berarti benar. jawabannya Oh my apa? god. If the animal is walking properly. A. Like that. Not bad. So hati-hati ya. Get it. As always. Jadi ketika menjebak gini nih. Have you ever heard that? Kayaknya nggak cocok deh. Aku baca-baca kayaknya janggal gitu. Pernah nggak kita kalau denger ngerjain soal terus kita kepikiran kayak gitu? Kayaknya Nah. susunannya nggak cocok nih kayak gitu. So we like using our sense. Kayak kita nebak dengan sense kita. Nah karena kita tend to be like that, makanya soalnya itu disusun yang seolah-olah satisfying our sense, seolah-olah memuaskan tebak-tebakan kita nih. Wah, kayaknya nggak cocok nih, kayaknya udah cocok nih ada walking something. Tapi ternyata they use another tricks, another exceptions gitu, pengecualian yang lain. Like that, that's kenapa ketika kita mencoba menebak pertama kali mungkin benar, belum tentu kedua dan ketiganya benar. Always using careful ideas ya, hati-hati gitu, be careful on answering. But you get the point ya, Miss Dia ya. Miss Dia, the use of verb ing tadi udah paham tapi kan ya? Iya, paham. Okay, clear. Thank you. When it's clear, then we go to the next after Miss Dia. Mas Taufik, number 17, Mas Taufik. A. Why? Jadi butuh konektor sama subjek. Jadi change itu sebagai subjek, terus both good and bad itu apositif, Mister. Oke. Terus Nah, dicoret aja berarti ya kalau positif ya. Ya. Oke. Terus can create a stress. Nah, itu verb verb ya. Habis itu dia butuh konektor. Nah, yang ada konektornya itu A, B, D. Terus habis itu dia butuh subjek. Nah, yang subjek itu antara A sama D. Oke, and then you decided to choose A. Iya, untuk yang if bla 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 itu kayaknya positif juga ya. Oke, kita coba ya. Correct, tapi penjelasannya Mas Taufik, you can sense it, tapi penjelasannya masih perlu diasah lagi ya. Gini, cara menjelaskannya kayak gini. Ceng sudah benar subjek. Both good and bad adalah positif, kita tinggal coret. Can create adalah sebuah verb. Ingat, verb membutuhkan apa? Objek. Verb membutuhkan objek. Nah, objeknya di sini apa? Stress. Right? Nah, setelah stress ada koma, berarti not only stress. Contoh, seandainya aku bilang kayak gini, I buy a book. Ditutup dengan koma. Berarti selanjutnya bisa ditebak apa? Oh, yang koordinat itu. Yang koordinat itu ya, Mister. Selanjutnya bisa jadi kayak gini, a book, a pen, a laptop, and baru seandainya and ya and apa command and mango, let's say kayak gitu. Berarti apa yang aku beli buku, pulpen, laptop, dan mango. Nah, and di sini disebut bukan coordinate tapi disebut conjunctions. Kenapa dia disebut conjunctions? Karena dia tidak mengkonekkan antara subjek dan verb tapi mengkonekkan antara noun ke noun yang lain. Noun yang pertama adalah stress, ini noun 1. Ya, can create stress.
Nah, terus kemudian and stress selanjutnya, kenapa nih kok and stress gitu ya? And stress the next-nya ini kan and, you can see. Ini and, ya. Terus kemudian stress again to baru if ya. If ini another clause-nya, ini adalah konektor, baru real konektor, sufficiently first, ini adalah subjek, baru sini verb-nya, like that. Jadi konektor itu bisa berfungsi dua, like this one. Contoh ya. Oh, the space dan konektor itu berfungsi dua. Kalau dia menghubungkan subjek verb, bisa jadi dia disebut konektor. Nah, kalau yang dihubungkan itu bukan subjek verb, seandainya adjektif atau noun, itu juga disebut sebagai conjunctions. So not always dikoneksikan sebagai and itu adalah konektor, bisa saja disebut sebagai conjunctions karena menghubungkan bukan subject verb like that. Can you get the explanations, Mas Taufik? Yes, I get the point, Mr. Oke, baik, thank you. Well, the next kita lanjut ke nomor 18 after Mas Taufik, Mbak Email. Ya. Yes. So number 18. Aku 18 jawabannya C. C. Nah, kenapa nih? KPI itu subjek, Mm-mm. itu verb, Mm-mm. Ditutup koma. tutup koma berarti konektor subjek verb lagi. Gitu kan sih. Konektor, subjek, verb. Betul, betul. Nah, tapi problemnya di sini adalah found. Verb 3. Bisa nggak bertemu dengan is, be? Oh iya ya. Bisa nggak? Enggak ya? Enggak. Dong. Karena Nah, kenapa? Verb 3 itu untuk menjadi verb ya, malah syaratnya ada dua nih. Verb 3 bisa jadi verb. Bisa jadi verb. Kalau syarat pertama dia bertemu segala macam bentuk have, entah itu have, has, had, will have, yang penting ada have-nya, itu bisa jadi verb, nanti perfect jadinya. Atau berbentuk ketemu be, jadinya pasif atau kalimat pasif. Berarti kalau kita jawab C, that's it, possible? Betul, kenapa? Karena but is the connector, terus kemudian it is the subject, nah, terus kemudian is found, ya, walaupun ada also ini adalah sebuah pasif, like that. Oke. Ya, jadi masih ada relate-nya dengan lesson yang kelima kemarin tentang past participle verb 3 gitu. But you already sense like that. Oke. Jadi hati-hati, tapi udah lumayan dapat konsepnya ya, Miss Imelda ya. Udah lumayan dapat konsepnya belum, Miss Imelda? Ya, udah bisa. Great ya, jadi ikut senang if you can get the concept. Next we go to Miss Rizky, number 19. Okay, my answer is C. Why? Nah, itu cuma kira-kira. Ya. Kita ulangi kalau gitu. Cari dulu verb-nya deh. Farmers subject ya? Farmers, maybe bisa jadi bisa di subjek. Terus? Which apa? Verbnya. Which verb? Kan. Which verb? Kita coba aja dulu. Ya. Lanjut. Sini nggak ada koma ya? Belum ada, nggak ada koma. Nggak ada koma ya. Berarti kemungkinan susunannya apa ini? Kalau nggak ada komanya. Kan 2 ada koma, yang 1 nggak ada koma. Berarti Subject adalah verb
Subject verb, subject connector. verb. Subject verb, oke. Berarti cari subjek. Come, maybe verb. Oke, come verb dan terus N-nya connector. Oke, kita coba gini dulu. Berarti kan awalannya akan apa? Subjek. Oke, sekarang yang bukan awalannya subjek ilangin. Mana? Whenever, during, kan bukan subjek. Iya. Coba ya kita cek nih, whenever apakah benar? Salah. During apakah benar? Salah. Kan gitu. Gampangnya ya, kalau repot, right? Iya. Nah, berarti B dan C salah. Awalannya yang subjek. Ada A dan D. Terus setelah subjek, harus ada verb-nya, right? Nah, di sini udah ketemu verb-nya belum? Belum ada ya? Belum ada. Belum. Konektornya kan di sini nih, before konektornya. Oh iya. Konektornya di sini. Ya, before, terus kemudian force winter ini and winter ini adalah subjek, verbnya adalah come. Maka subjek dan verbnya adalah come. Nah, sekarang farmers extra hours of light by which to harvest crops ini kan belum ada verbnya, maka mana yang ada verbsnya? D. Mana? D. B. Nah, kita cek. Wow. Gitu pengerjaannya. Jadi ketika pilihannya banyak, kita bisa menyeleksi yang pasti salah. Kalau nyari yang pasti benar susah, nyari yang pasti salah dulu. Diilangin gitu, dieliminasi. Like that, Miss Rizkia. Jadi kan kalau salah apa B dan C di pikiran kita jadi lebih, you get more focus, right? Jadi lebih fokus, tinggal aja 2. Iya, Gitu. soalnya saya udah bingung dulu, kalimatnya panjang, bedain. Oke. Nah, kalau seandainya bingung, yang dilakukan kan biasanya kalau kita kalimatnya bingung banget, panjang banget kayak gitu. You can't divide it. Bisa di-divide it. Kalau mau pakai teori divided, artinya memecah kalimatnya, you have to be familiar with connector. Miss Rizky harus familiar dengan konektor. Kalau familiar, sandinya langsung ketemu before nih konektornya nih. Dah, ini konektor. Maka setelah konektor harusnya subject verb, kesananya adalah subject verb. Tinggal subject verb, ini subject, ini verb udah ketemu. So ini clear, coret, selesai. Berarti sebelumnya adalah subject verb. Kita cari, like that. Tapi syaratnya adalah be familiar dengan konektor. Karena kan tadi bingung nih nyari konektornya mana nih gitu kan. That's why. Jadi be familiar. That the tricksnya. Kalau seandainya gampang bingung, mulainya dari konektor. Jangan mulai dari verb atau subject. Oke. The last nih 20, Mas Anin, number 20. My answer is D. D, because of? Because of after the comma, subject verb, so we must try to find connector subject. Connector and subject complete verb. Ya. Let's we check. Mantap, ya. Ini sama konsepnya tadi. Verbnya ditaruh sedikit, ada verb 3, tapi butuh completions to be. B-nya di sini adalah was. To be completed, B plus verb 3. Mantap. Nah, itu tentang coordinate connectors and adverb connectors. Now, I will introduce you to bit complicated, but I'll try to simplify it. Nah, sekarang di waktu yang sisa, aku akan ngasih pengenalan nih ke materi kita yang selanjutnya. Moment, I'll try to help. Nanti kalau teman-teman masih bingung gitu ya, it's okay to chat me, then
What part that you're confused? Di bagian apa yang teman-teman bingung? Because I do understand structure is not a simple things. Kita akan ngomongin namanya noun clause. Kita akan ngomongin tentang noun clause. Teman-teman tahu nggak noun itu apa? Noun adalah kata benda. Kata benda. What is the functions of kata benda? Kata benda itu bisa berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Right? Nah, sekarang case-nya kita taruh satu-satu. As a subject seandainya, ya, noun sebagai subjeknya. Let's say the tables is cheap. Tables di sini adalah sebuah noun, adalah sebuah kata benda. Fungsinya dia sebagai subjek. These things? Clear. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang objek, noun juga bisa menjadi objek. But there are two conditions. Ada dua conditions di mana si noun bisa menjadi objek. Kondisi yang pertama adalah dia bisa menjadi objek of prepositions. Let's say kayak gitu ini ya. You stand in front of my car. Let's say. Kamu berdiri in front of. In front of ini adalah prepositions. Adalah sebuah kata prepositions. My car adalah sebuah noun. Sebuah kata benda. Fungsinya sebagai apa? Sebagai object of preposition. Sampai sini. Ya, sampai sini, is that clear, teman-teman? Nanti kalau nggak paham, you might stop me wherever, ya. Teman-teman boleh stop di mana aja. Nah, terus kemudian there are possibility, ada kemungkinan juga menjadi namanya object of verb. Oke, bisa saja menjadi object of verb. As example, contoh nih di sini. I buy a book. Buy is a verb. Dia membutuhkan objek. Some verbs needs object. Beberapa kata kerja membutuhkan objek. Objeknya apa? Objeknya adalah sebuah noun, sebuah kata benda. A book ini berarti is object of verb. Nah. Clear, right? Ya. Jelas. If it's clear, berarti kata benda ada dua kemungkinannya. Bisa sebagai subjek, bisa menjadi objek. Nah, terus kita tingkatkan. Kata benda that simple akan kita naikkan menjadi sebuah klausa. Contoh, the table is cheap. Ya. Tadi kan the table is noun. Noun ini akan kita buat menjadi konektor subjek verb. Contohnya nih. Whatever you buy is cheap. Contohnya. Whatever di sini konektor, you adalah subjek, buy adalah verb. Seolah-olah panjang nih. Padahal sepanjang ini nih, ya, as this long nih sepanjang ini, dia fungsinya, this function is a noun. Fungsinya ini adalah sebuah noun. Cuman ditulis dalam konektor subject verb. Verbnya mana terusan? Verbnya adalah is the verb. Maka nanti kalau teman-teman ditanya, verbnya mana? Verbnya is. Lalu by apa? By adalah verb of clause. Kata kerja klausa. Klausa apa? Klausa kata benda atau noun clause. Like that. Got it? Sampai sini teman-teman clear?
Oke, belum ada interupsi, berarti ya I thought it's clear ya. Aku mulai clear. Nah, terus sekarang bagaimana kalau diobjekin? Contoh, I buy a book, ini bisa saja kita jadikan sebagai noun clause, book-nya. Syaratnya seperti apa? Sama, connector subject verb. Examples, ya. I buy whatever you sell. Nah, whatever you sell, ini terdiri dari konektor, subject and verb, seolah-olah panjang, very long, but the function is only as noun, object, ya, as object of verb. Verbnya apa? Buy, like this. Nah, nanti kita akan membahas nih functions of noun clause ini. Aku udah jelasin dasarnya. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan teman-teman dari basicnya noun clause ini? Sebelum besok kita lebih panjang tentang noun clause itu. Is there any question? Oke, it's clear ya. Kalau it's clear, nah nanti I will show you a moment. Because I do understand. Wait a moment. Okay. This. Wait a moment ya guys, a moment. Okay, great. Go back to Zoom here. Now, because I do understand that the structure complicated, karena aku ngerti banget kalau structures itu complicated. Nah, nanti teman-teman, I have noted your names. Aku udah noted nama-nama teman-teman semua yang hadir sampai malam ini. Kalau besok bisa hadir sampai meeting terakhir, nanti teman-teman I will give you this for free. Akan tak kasih ini untuk for free. Aku jelasin semuanya, materinya, examples. Kemarin teman-teman belajar tentang, let's see, ya, multiple clauses. This is that what you are confused about adverb, let's say. Aku jelasin di sini. Hi, finally we are back again, and of course we are going to continue our lesson for TOEFL. Nah, ini tak jelasin adverb of clause dengan jelas, and then here's there is the exercises. You might work on this later, like this one. Just try to work. Aku ngasal ya. Nah, later, ya, wrong 10. See your answers. Nah, teman-teman bisa melihat penjelasannya. Like this one, penjelasannya like this. Hope you can attend till the end of the meetings. So it will be on Monday. There is Miss Rizky, Mas Farhan, Mbak Dea, Mas Taufik, Mas Anin, Mbak Imelda, also Mas Gilang. I'll give you this for free. Ya, tak kasih kelas yang udah tak buat ini. I explain all. Aku jelasin semuanya. Total tuh ada 60 video and also 600 exercises. Ada 600 exercises that you can work, karena setiap chapternya ada 10 exercises. Hope later it can help you to work with your TOEFL exercises. Teman-teman bisa kebantu ya untuk ngerjain bagian grammarnya. I guess that's all about this meeting. Remember that you have to attend on the last meeting on Monday. Thank you so much. So the class dismissed. I do appreciate you can attend till the end. So let's close our meeting. Have a good rest. Happy weekend. We close the meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Thank you, Waalaikumsalam. sir. Thank you. Bye bye. Have a Thank good you. day, guys. Thank you.